Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dengan NPM 217533005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan project case pertama ya pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan dan Komputer. Untuk project case yang pertama ini nih, untuk petunjuknya ya, mahasiswa tuh wajib tuh menguasai secara teori dan praktik mulai dari dasar-dasar komunikasi data, IP versi 4 sampai tinggal VLSM, dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switch, LAN design, VLAN, inter-VLAN routing, DCP server, DCP relay, cara kerja web server dan DNS server, perencanaan jaringan dan penggunaan network simulator, packet tracer, dan network testing. Untuk topologi jaringan pada case yang pertama ini adalah sebagai berikut ya. Ini. Dan untuk IP address-nya adalah sebagai berikut. Untuk subnet main itu ada VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 dosen, VLAN 30 tamu, VLAN 1 natif, server farm, VLAN 40 manajemen, dan external server atau IP public. Untuk analisa kebutuhan dan jaringan dan jasa ya, jika kita ingin membangun sebuah topologi jaringan ini di dalam dunia nyata atau diimplementasikan secara langsung itu, untuk pemilihan router dan switch ini adalah sebagai berikut ya. Untuk routernya ini saya memilih merek yang ini ya. Untuk router core-nya ini MikroTik CCR 1036 ya. Lalu untuk yang switch core distributor ini saya memilih Cisco switch yang C3650. Untuk yang akses itu saya memilih tipe yang 2960. Untuk yang server saya memilih tipe yang Cisco CS C240. Nah, setelah itu bukan implementasi ya, hasil analisa kebutuhan alat dan biaya dan jasa yang telah saya lakukan, dan juga menganalisa kebutuhan yang lain juga, yang meliputi perangkat dan jasa. Perangkat dan jasa itu antara lain end device, yaitu laptop maupun PC, lalu kabel UTP, lalu access point yang dapat menyebarkan jaringan internet secara wireless yang tersambung, perangkat access point itu yang tersambung dengan switch, lalu jasa ini meliputi jasa penginstalan, pemasangan, dan lain-lain. Dan kurang lebih untuk biayanya itu total itu sekitar 500 juta ya. Jadi total keseluruhan alat biaya dan jasa itu adalah 1.172.814.970 rupiah. Dan berikut adalah hasil implementasi topologi jaringan yang diberikan oleh dosen saya atau pada project case pertama. Ini saya telah implementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer, dan ada sedikit perubahan yang telah saya lakukan ya di bagian server internal, karena di sini saya tambahkan switch. Karena di sini kenapa saya tambahkan switch 1? Karena pada saat saya mau konfigurasi router dan servernya agar bisa saling terhubung nih selalu gagal. Jadi dengan adanya switch ini nih, ketika saya mau konfigurasi server dan router untuk DHCP, untuk konfigurasi service DHCP ini berhasil dengan adanya switch ini. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke, kita jelaskan dulu yang mana ya. Oh ya, yang bagian PT DHCP. Ini berikut di sini saya akan menjelaskan hasil konfigurasi yang telah saya lakukan. Yang pertama, pada server PT DHCP ini pada phase Ethernet 0, saya memberikan sebuah IP address dengan IP address 172.16.4.193 dengan subnet mask itu adalah 255.255.255.224. IP ini saya gunakan berdasarkan isi tabel pada IP address ya. Jadi sini untuk bagian DHCP ini, server DHCP ini saya memakai IP address server farm. Setelah kita mau konfigurasi IP configuration-nya, kita mengkonfigurasi bagian DHCP-nya. Bagian DHCP-nya ini gunanya DHCP server ini adalah, dengan adanya DHCP ini kita bisa membagi beberapa IP address yang dibutuhkan end device yang terhubung di berbagai VLAN yang ada. Jadi dengan yang server DHCP server nih, jadi kita tuh intinya tuh kita dengan mengaktifkan service DHCP ini, kita tidak perlu mengonfigurasi atau memasukkan IP address di berbagai device itu secara manual. Biasanya kan kita secara manual tuh dengan secara statik kan, dengan kita memasukkan IP-nya, lalu subnet mask-nya, lalu dan lain-lain kan. Nah, dengan DHCP sendiri, dengan DHCP ini kita bisa memasukkan IP tersebut tuh secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk hasil konfigurasi itu sebagai berikut ya. Untuk pool name sendiri ini ada pool name server DHCP pool, VLAN 10 pool, VLAN 20 pool, VLAN 30 pool, VLAN 40 pool, dan VLAN 1 natif. Untuk pool name yang telah saya daftarkan di DHCP service DHCP ini datanya ini sama dengan yang ada di IP address yang ada di sini tabelnya. Jadi untuk yang
Untuk yang server DCP pool ini saya memakai subnet name IP dari isi dari server farm. Lalu untuk VLAN 10 pool tuh yang mahasiswa, VLAN 20 tuh dosen, VLAN 30 tuh tamu, dan VLAN 1 tuh natif. Dan VLAN 1 natif, yang VLAN 40 ini buat yang manajemen. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi dan kita on kan, setelah itu kita langsung masuk ke bagian routernya. Untuk bagian router sendiri nih kita telah mengkonfigurasi IP DHCP pool, lalu urutan VLAN, dan memberikan IP address pada Fasternet 10 dan juga sub interface pada Fasternet 00 yang mengarah langsung ke berbagai VLAN. Oke, kita langsung saja cek hasilnya ya. Untuk IP yang saya daftarkan di port Fasternet 10 pada router itu saya memakai IP address DHCP. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut ya. Untuk IP-nya itu adalah 172.16.4.194. Nah, jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi port ini secara IP address DHCP, nanti dia akan memanggil atau akan diisi secara otomatis IP-nya itu dari sini, dari server PT DHCP. Jadi kita tidak perlu menginputkan secara manual. Setelah itu kita akan cek hasil konfigurasi pada IP DHCP pool. Fungsinya IP DHCP pool ini biar router tuh bisa memberikan IP address tuh sesuai requestan dari berbagai device yang terhubung di berbagai VLAN. Nah, dan juga konfigurasi DHCP poolnya ini harus datanya itu atau konfigurasi itu harus sama persis dengan yang ada di server PT DHCP. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai, itu takutnya gagal. Selanjutnya ini berikut adalah hasil konfigurasi interface pada sub interface Fasternet 00 ya. Pada sub interface ini kita mengkonfigurasi dengan men-setting enkapsulasinya, dan lalu kita memberikan IP address-nya dan juga memberikan IP helper address. Gunanya IP helper address ini pada sub interface yang telah saya lakukan ini fungsinya itu dia tuh bisa dapat meneruskan DHCP request dari end device. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hasilnya ini adalah sebagai berikut ya. Untuk hasil konfigurasinya. Setelah itu kita langsung lari ke bagian switch. Nah, untuk switchnya sendiri nih ya, untuk switch core, distribution dan juga akses, di sini kita mengkonfigurasi dan memberikan VLAN berdasarkan tabel IP address. Nah, jadi di sini kita daftarkan mulai dari VLAN 10 sampai VLAN 40 manajemen, dari yang mahasiswa sampai yang dosen. Sampai yang manajemen. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita lihat ya, di sini kita cek. Nah, untuk VLAN-nya ada ya pada core switch-nya, untuk hasilnya ada. Lalu selanjutnya kita akan mengecek hasil konfigurasi switch port-nya. Jadi untuk bagian core switch dan distribution ini untuk pada fast Ethernet yang mengarah ke mana? Yang ke router dan juga ke distribution ini saya setting dengan menggunakan mode terang. Yang hasilnya adalah sebagai berikut ya. SHRAN. Nah, ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya pada distribution juga sama, kita cek juga hasilnya. Nah, sama ya. Lalu selanjutnya kita lihat hasilnya yang ini. Nah, pada port Fasternet yang mengarah ke core dan juga ke akses itu saya konfigurasi itu menggunakan mode terang. Oke, selanjutnya pada yang switch distribution yang kedua juga sama, kita cek juga ya hasilnya. Nah, ini sama ya. Lalu selanjutnya pada portnya juga pada interface yang mengarah ke core dan juga ke akses juga sama ya. Oke. Saya menggunakan mode switch port mode terang. Setelah itu untuk bagian akses nih saya menggunakan modenya itu mode akses. Dan hasil konfigurasinya adalah sebagai berikut ya. Bisa kita lihat di sini, kita cek satu. Untuk VLAN 10 untuk VLAN name 10 mahasiswa ini yang aktif. Jadi untuk
switch access ini nih yang port-port yang merupakan VLAN 10 tuh dari Fast Ethernet 02 sampai 011. Lalu untuk VLAN 20 tuh dia yang akses tuh adalah Fast Ethernet ini 012 sampai 016 untuk yang VLAN 20, untuk VLAN 30 dari 17 sampai 21, dan manajemen untuk yang Fast Ethernet 22. Nah, untuk hasil konfigurasi apa sih namanya? Untuk konfigurasi portnya adalah sebagai berikut ya. Tuh, hasilnya mode akses semua. Saya berikan mode akses semua. Untuk seluruh port mulai dari port Fast Ethernet 02 sampai 022. Dari VLAN 10 sampai VLAN 40. Dari port yang dikonfigurasi dari port yang telah saya konfigurasi itu yang mulai dari VLAN 10 sampai VLAN 40. Oke, itu juga saya lakukan hal yang sama juga di bagian switch access 2 juga sama ya. Untuk ini sama. Selanjutnya ini juga sama. Aduh, kepencet lagi nih. Masih dibatalin ya? Sebentar, kita langsung ke lari ini sini dulu. Oke, sama ya untuk settingan VLAN-nya sama. Setelah itu kita cek lagi di bagian sini. Coba kita percepat. Ini salah. Oke, sama ya. Setelah itu kita mengkonfigurasi di bagian access point ya, di masing-masing access point yang terhubung di berbagai switch access ya. Untuk access point ini di sini kita konfigurasi untuk bagian port satunya ini kita untuk SSID ini saya isi dengan nama tamu 1, yang ini saya isi dengan tamu 2. Mana yang ini saya isi dengan tamu 2, yang ini dengan tamu 3. Lalu yang ini tamu 4. Mana tamu 4? Tamu 4 yang ini. Nah, setelah melakukan perutan VLAN dan juga inter VLAN mulai dari switch port, terang dan juga akses. Di sini kita akan membuktikan hasil konfigurasi DHCP yang telah saya lakukan ya. Jadi di sini untuk pada VLAN 10 yang mahasiswa ini dosen, ini tamu, untuk warna ini tamu, yang ini manajemen ya. Bisa kita buktikan ya secara langsung kalau bahwasannya DHCP yang telah saya lakukan itu berhasil. Untuk bagian IP konfigurasi itu tuh statik ya. Ini DHCP statik. Lalu untuk yang ini juga sama, berhasil, dia statik juga. Statik. Selanjutnya yang untuk yang laptop juga sama, dia hasilnya sama, statik juga dia. Yang statik DHCP, maksudnya DHCP nih untuk IP-nya sama ya, yang terdaftar dengan yang ada di tabel. Untuk yang ini juga sama, hasilnya sama, yang ini juga sama. Ini coba kita chat nih. Tuh, IP DHCP request-nya successful ya. Yang ini juga udah. Yang ini sebentar saya cek dulu. Ini juga udah berhasil. Lalu yang ini sudah berhasil juga. Ya, sudah berhasil ya untuk konfigurasi DHCP yang telah saya lakukan ya. Berhasil. Jadi di sini device yang terhubung di berbagai VLAN yang ada, itu tuh dia bisa merequest IP DHCP dari server DHCP. Untuk itu servisnya itu bisa ya. Kita berhasil semua nih. Sudah berhasil semua. Oke, berhasil, dan ini juga sudah nih berhasil juga. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ping ya, semisal dari sini ke sini ya, apakah bisa untuk VLAN 10. Nah, IP configuration, kita ke desktop, terminal ya, untuk MPC 0, bukan terminal, command prompt, coba kita ping. Kita akan ping IP address yang dari sini. Kalau dia sama VLAN-nya, apakah dia bisa? Kita tes ya. Ping 172.168.1.1
16.0.4. Oke, berhasil ya. Berarti perangkat-perangkat and device yang VLAN-nya sama itu dia bisa tersambung, bisa istilahnya itu dia bisa terhubung ya, bisa saling komunikasi. Sedangkan kalau semisal dia beda VLAN, apakah dia bisa ya? Coba di sini saya akan coba tes ping punyanya VLAN-nya ini, coba VLAN-nya tamu. Kalau semisal dia masih bisa komunikasi itu kayaknya gagal deh untuk konfigurasi yang telah saya lakukan dah. Sebentar. IP disimpan ya. Ping 172.16.2.2. Oke. Jadi untuk berarti berhasil lah yang telah saya lakukan ya, berhasil. Tidak, masih tersambung, ternyata tersambung. Coba kita tes ulang lagi. Ternyata di sini kalau dia beda VLAN masih bisa tersambung. Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan sebelumnya dengan Pak Andi, kalau tidak salah itu dengan dosen saya, mengatakan kalau misalkan kita ingin tes ping tuh, kalau misalkan dia beda VLAN tuh tidak bisa. Ini punya saya ternyata bisa. Jadi mungkin untuk bagian konfigurasi interVLAN ini mungkin bisa dikatakan saya belum berhasil ya sepenuhnya. Lalu setelah itu apa ya? Oh ya, dan juga untuk konfigurasi project pertama yang saya lakukan ini, saya belum mengkonfigurasi bagian server eksternal yang meliputi web server dan juga DNS server, karena saya telah melakukannya itu kalau nggak salah berapa kali ya, ada sekitar 3 kali sampai 4 kali, dan itu gagal dan bahkan mengganggu konfigurasi yang telah saya lakukan di dalam router. Jadi ketika saya mengkonfigurasi ini dan saya mungkin terselip atau melakukan kesalahan di bagian konfigurasi pada server, itu di bagian routernya ini dia mengalami masalah, mulai dari kayak tidak bisa memberikan IP ke bagian sini, ke bagian end device, dan juga ya error gitu, kurang lebih error. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari hasil konfigurasi yang telah saya lakukan di dalam project pertama ini nih, bisa dinyatakan belum berhasil karena saya masih terkendala mulai dari ya pemahaman materi dari interVLAN dan juga bagian materi dari DNS server dan web server ya. Untuk konfigurasi ini saya juga masih belum paham karena referensi yang saya dapatkan dari internet itu sangat amat minim. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam penyampaian materi atau penyampaian hasil dari project yang telah saya lakukan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.